Sebelum kita memasukkan data ini ke skor, sebaiknya kita urutkan terlebih dahulu dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, oleh karena data berjumlah 15, jadi kita hitung ranking dari 1 sampai dengan 15. Nah, jika ada data yang sama, bagaimana kita menghitungnya? Misalnya 45 ada 4 angka. Nah, jadi untuk ranking 45 yang 3 sampai dengan 6, 3, 4, 5, 6 dijumlahkan. Jadi 18, kemudian oleh karena angkanya berjumlah 4 yang sama, jadi kita bagi dengan 4, hasilnya 4,5 kita tulis. Begitu juga sebaliknya, jika angkanya 2, jadi dibagi 2, kalau angkanya 3 dibagi 3. Itu seterusnya. Selanjutnya yang B, masukkan nilai ranking yang telah dihitung ke dalam tabel di kelompok dosen. Kemudian itu masing-masing nilai MJ dan RJ. Adapun data hasil perhitungannya yaitu sebagai berikut. Nah, ini oleh karena 36 sampai 61 berjumlah 4, maka M1-nya cuma 4. Kemudian ranking di sini 1 ditambah 4,5 ditambah 4,5 ditambah 10, hasilnya jadi R1 sama dengan 20. Sama dengan ini juga, oleh karena datanya ada 6, berarti M2 sama dengan 6 dan seterusnya sampai F3 dan R3. Nah, kemudian selanjutnya menghitung nilai uji Kruskal-Wallis atau dilambangkan dengan K menggunakan rumus H sama dengan 12 per N dalam kurung N tambah 1 dikali K sigma J sama dengan 1 RJ kuadrat dibagi NJ dikurang 3 dalam kurung N tambah 1. Setelah itu kita tindakan hasilnya. N sama dengan N1 tambah N2 tambah N3, kita mendapatkan hasil 4 tambah 6 tambah 5 sama dengan 15, yaitu nilai ini. Kemudian R1 kita peroleh hasil 20, R2 43,5 dan R3 56,5. Selanjutnya kita masukkan nilai H sama dengan 12 dibagi 15 dalam kurung 15 ditambah 1. Kemudian 20 kuadrat dibagi 4, 43,5 dibagi 6 kuadrat, 56,5 kuadrat dibagi 5 dikurang 3 dalam kurung 15 tambah 1. Dan kita mendapatkan hasil 12 per 15 dikali 16 di sini tadi. Kemudian 400 bagi 4 ditambah 1892,25 dibagi 6 ditambah 3192,25 dibagi 5 dikurang 3 kali 16. Nah, untuk nilai H 12 per 240, 400 bagi 4 ditambah 1892,25 dibagi 6 tambah 3192,25 dibagi 5 dikurang 48, hasilnya 0,05. 100 ditambah 315,38 ditambah 638,45 dikurang 48, yaitu 52,69 dikurang 48, hasil akhirnya adalah 4,69. Nah, di sini dosen A
dari 8 data ini kita jumlahkan semuanya, kemudian kita mencari rata-rata dengan rumus 402 ini dibagi 8 dapat 50,25. Ini sama seperti tadi, bagi 8 dapat 24,38 dan seterusnya. Jadi kita tulis hasil nilai rata-rata A1B1, A1B2 dan seterusnya. Nah, kemudian langkah yang kedua mencari variansi masing-masing kelompok. Yang pertama kita mencari variansi data A1B1 atau X1 yang mana nilai A1B1 ini kita pindahkan sini menjadi XI. Terus untuk mencari nilai XI dikurang X bar 1, yaitu dengan cara 90 dikurang dengan nilai rata-rata 20,25, dapatlah hasil 39,75, begitu seterusnya sampai data ke-8. Nah, sedangkan untuk mencari XI dikurang X bar 1 kuadrat, yaitu dari nilai 39,75 dikali 39,75, begitu seterusnya sampai bawah. Nah, sekarang kita masuk ke rumus baru, yaitu varian A1B1 sama dengan sigma dalam kurung XI dikurang X per N dikurang 1. Jadi setelah kita menjumlahkan hasil kuadrat ini, dapatlah hasil 2967,48. Kemudian kita bagi 7. Mengapa 7? Karena N atau jumlah N-nya ada 8, kita kurangkan dengan 1, yaitu 7, dapatlah hasil 422,50. Nah, dapatlah kita nilai variansinya. Kita masukkan ke sini. Nah, setelah kita menghitung nilai A1B1, selanjutnya kita menghitung nilai A1B2, yang mana data tadi kita pindahkan. Sudah ada juga 435 dan rata-rata 54,38. Nah, untuk mencari X1 dikurang X bar 2 nya bagaimana? Nah, angka ini 32 dikurangkan dengan nilai rata-rata 54,38, hasilnya min 22,38. Begitu juga seterusnya sampai ke angka 60. Nah, selanjutnya untuk mencari X1 dikurang X bar 2 pangkat 2, yaitu nilai ini 22,38 dipangkatkan dengan cara 22,38 dikali 22,38, hasilnya 500,86. Nah, untuk hasil ini kita jumlahkan menjadi 1923,84. Nah, selanjutnya kita mencari nilai varian, yaitu 1923,84 dibagi 7, yaitu N-nya ada 8 dikurangkan 1, jadi 7, hasilnya adalah 274,83. Nah, selanjutnya kita menghitung nilai A2B1 sama seperti yang tadi, yang sebelahnya, yaitu angka ini, angka 22 sampai 28 dihitung satu persatu. 22 dikurang rata-rata 64,38, hasilnya min 42,38 sampai data ke-8. Nah, kemudian untuk mencari nilai XI dikurang X bar 3, karena ini data ketiga, yaitu 42,38 dipangkatkan 2, yaitu 42,38 dikali 42,38, hasilnya 1786,06. Begitu seterusnya sampai data ke-8. Nah, untuk ini nilai XI dikurang X bar 3 pangkat 2 keseluruhannya kita jumlahkan, dapatlah hasil 4975,8.
710,83 dapatlah. Selanjutnya yang terakhir bagian B, mencari data A2 B2 dan dari tadi yaitu X4. Caranya sama, ini sudah ada data jumlah rata-rata dan varians. Kemudian kita cari X4 yaitu 30 dikurang dengan rata-rata 57,38, hasilnya 27,38, begitu juga seterusnya sampai data ke-8. Nah, setelah kita mendapatkan hasil X4 dikurang X bar, selanjutnya kita mencari X4 dikurang X bar kuadrat, yaitu dengan cara 37,338 ditambahkan 2 atau dikali nilai yang sama, yaitu 37,38 dikali 37,38, hasilnya 249,6 begitu juga seterusnya. Nah, setelah kita mendapatkan nilai X4 dikurang X bar kuadrat, kita jumlahkan secara keseluruhan dari data pertama sampai data ke-8, hasilnya adalah 519,86. Nah, selanjutnya kita masuk ke rumus baru, yaitu variansi A2 B2 atau X4 sama dengan 519,861 dibagi 7, maka hasilnya 845,70, dapatlah nilai varians. Kita masukkan ke sini. Nah, selanjutnya langkah ketiga, mencari nilai log variasi T kelompok, yang mana rumusnya log variasi X A1 B1 sama dengan log 402,50, tadi nilai variasi yang pertama sama dengan 2,63, kemudian juga masuk nilai A2 B2, A2 B1, dan A2 B2 dan ini. Kemudian langkah keempat, kita mencari nilai DF T kelompok, yang mana rumusnya DF A1 B1 sama dengan N dikurang 1 sampai 8 sama dengan 7, itu juga seterusnya. Kemudian hasil ini kita jumlahkan, hasilnya sigma DF sama dengan 28. Nah, kemudian langkah yang kelima mencari nilai DF variansi, yang mana rumusnya DF variansi sesuai data ini X A1 B1 sampai dengan 7, dan ini tadi dikali nilai variansi 427,50, hasilnya 2.967,50, begitu juga seterusnya. Kemudian nilai ini setelah diproses kita jumlahkan menjadi sigma DF variansi sama dengan 15.685,72. Nah, kemudian yang keenam, kita mencari nilai DF dikali log variansi T kelompok. Untuk A1 B1 7 dikali 2,63 dikali sama dengan 18,41, begitu juga seterusnya sampai A2 B2. Kemudian yang ketujuh, menghitung nilai log variansi gabungan dari tabel dengan rumus log gabungan sama dengan log sigma dan turun DFI dikali SI2 per sigma DFI. Jadi lognya tadi log DFI dikali SI2 yaitu log 15.675,72. Ini yang di nomor 5 dibagi 28, yaitu hasilnya nomor 4, dapatlah log 560,20. Ini dilogkan dulu 560,20, lognya mendapat hasil 2,75. Nah, kemudian yang ke-8 menghitung harga satuan B, yang mana rumus B sama dengan sigma DFI dikali log atau S gabungan sama dengan 28 dikali 2,75, hasilnya 0,7 tadi, hasilnya adalah 77. Kemudian yang nomor 9 menghitung nilai C kuadrat itu dengan rumus, yaitu X2 sama dengan I X10 dikali B dikurang
homogen atau tidak berbeda secara signifikan. Jadi karena data yang telah kita hitung tadi merupakan data yang homogen, jadi kita lanjut ke uji ANOVA 2 jalan. Adapun langkah yang pertama, kita harus membuat hipotesis. Hipotesis di sini terdiri dari 3 hipotesis. Yang pertama, HO tidak terdapat perbedaan hasil belajar IPA siswa yang diajar dengan metode ekspositori dan diskusi. Dengan HA terdapat perbedaan hasil belajar IPA siswa yang diajar dengan metode ekspositori dan diskusi. Kemudian hipotesis kedua, HO tidak terdapat perbedaan hasil belajar IPA siswa antara yang mengikuti gaya belajar yang independen dan independen, sedangkan HA terdapat perbedaan hasil belajar IPA siswa antara yang mengikuti gaya belajar yang independen dan independen. Kemudian hipotesis ketiga, HO tidak ada interaksi antara faktor metode pengajaran dan gaya belajar siswa yang mempengaruhi hasil belajar IPA, sedangkan HA ada interaksi antara faktor metode pengajaran dan gaya belajar siswa yang mempengaruhi hasil belajar IPA. Nah, kemudian setelah itu kita yang kedua membuat hipotesis statistik. Yang pertama, hipotesis statistik dengan faktor metode pengajaran HO sama dengan mu1 sama dengan 2 dan HA adalah mu2 tidak sama dengan 2. Kemudian yang kedua, hipotesis statistik dengan faktor gaya belajar. HO mu1 sama dengan 2 dan HA mu2 tidak sama dengan 2. Kemudian yang ketiga, hipotesis statistik interaksi metode pengajaran dan gaya belajar. Untuk HO sama dengan mu1 sama dengan 2 dan HA mu2 tidak sama dengan 2. Selanjutnya, untuk langkah keempat kita menggunakan statistik uji ANOVA 2 jalan. Nah, selanjutnya langkah ketiga, menentukan taraf signifikansi SI. Adapun taraf signifikansi SI sama dengan alfa sama dengan 5%. Nah, langkah keempat kita menggunakan uji statistik yaitu ANOVA 2 jalan. Setelah itu langkah kelima penyajian. Terima HO jika F itu kurang dari atau sama dengan F tabel, dan terima HA jika F itu lebih besar dari F tabel. Selanjutnya langkah 6 kita menentukan F itu dan F tabel. Untuk expo atau A1 terdiri dari independen B1 dan independen B2. Kemudian diskusi sama independen atau B1 dan independen B2. Nah, untuk B1 terdiri dari 8 data, yang mana data yang 1 sampai 8 kita jumlahkan terlebih dahulu, yaitu memperoleh hasil 402. Kemudian untuk mencari X1 kuadrat, 90 ini dikali dengan 90, hasilnya 4100 atau 90 pangkat 2, begitu juga seterusnya. Maka setelah kita menjumlahkan keseluruhan X1 pangkat 2, dapatlah hasil 23.158. Kemudian untuk X2 sama, ini dijumlahkan terlebih dahulu. Kemudian setelah itu dipangkatkan 2 dikalikan dengan angka yang sama yaitu 32 dikali 32, hasilnya 1024. Dapatlah nilai X2 pangkat 2 atau X2 kuadrat. Dan X2 kuadrat ini dijumlahkan, hasilnya 25.577. Nah, begitu juga untuk X3 sama, caranya seperti yang tadi, jumlahkan lalu kuadratkan, kemudian hasil kuadrat itu dijumlahkan lagi, dapatlah hasil 38.129. Untuk X4 sama, dijumlahkan dan dikuadratkan, kemudian dijumlahkan hasil keseluruhannya. Setelah kita menghitung expo dan diskusi tadi, selanjutnya hasil perhitungan tersebut kita masukkan ke dalam tabel baru yaitu tabel statistik, yaitu untuk ED-nya 8 sama-sama 8. Tadi datanya ada 8, jadi untuk 8 ini
tunjukkan yang ini. Perhitungan dari data keseluruhan untuk X1, X2, X3, dan X4. Kemudian kita jumlahkan keseluruhan hasilnya 1811. Nah, ini untuk X atau rata-rata, yaitu untuk X1 50,5, X2 54,8, X3 54,8, dan X4 54,8. Kita jumlahkan dan keseluruhan mendapatkan hasil 26,9. Nah, untuk sigma X 2,4 ini kita masukkan hasil perhitungan dari X2 itu 475, kemudian X4 469, jadi 894. Nah, selanjutnya untuk hasil jumlah data X1 kita masukkan ke sini 402, kemudian di sini 414, kita jumlahkan mendapatkan hasil 911. Nah, kemudian untuk sigma X T kuadrat itu untuk X1 2198, kemudian ini mulai dari X2 kuadrat, X3 kuadrat, X4 kuadrat. Tidak lupa kita totalkan menjadi 119.119. Nah, kemudian selanjutnya kita menentukan jumlah kuadrat untuk beberapa variansi, yaitu total dan bakal dengan B, antara kelompok A atau kelompok dengan A dan kelompok B, kelompok dengan B, atau kelompok A dan B tidak sama dengan AB, dan antara error atau D. Nah, kemudian untuk jumlah kuadrat total atau kita bakal dengan JKT sama dengan sigma XT kuadrat kurang sigma XT kuadrat per NT. Nah, kita masukkan nilai perhitungan tadi 119 kurang 1811 kuadrat per 32. Nah, kemudian kita pindahkan ini 119 itu 119 dikurang ini hasil kuadrat dari 1911, yaitu 3.279, 1.721. Kita pindahkan per 32 juta, kemudian kita turunkan lagi nilai ini dikurang 3.279.721 dikurang 22, hasilnya 102.491,2812. Hasil akhirnya adalah 16.626,78. Nah, selanjutnya untuk yang B, yang itu jumlah kuadrat angka kelompok A atau JKA. Dengan rumus JKA sama dengan sigma XA kuadrat per sigma NA dikurang sigma XT per NT. Jadi kita masukkan nilai-nilai tadi, yaitu JKA sama dengan 402 ditambah 435 kuadrat ditambah 515 ditambah 439 kuadrat dikurang 1811 kuadrat per 32. Hasilnya adalah 700.569 ditambah 948.676 dikurang 3.279.921 per 32. Selanjutnya hasilnya 103.077,812 dikurang hasil ini, yaitu 102.400.
13,533. Maka hasil DKAP-nya secara keseluruhan yaitu 4.540,53. Selanjutnya anak E, jumlah Quadratero atau JKE sama dengan JKT dikurang JKA dikurang JKAP. Dan kita masukkan nilainya. JKE sama dengan 16.622,718 dikurang 586,532 dikurang lagi nilai JKA 16,5313 dikurang nilai JKAP 4.540,313. Jadi